Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Kamar Gibah. Oke, jangan berlama-lama. Kita simak video sampai akhir agar tidak salah paham. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Kamar Gibah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya akun @kalistaara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Dicintai Gendruwo hingga berujung malapetaka. Di sini aku mau cerita kejadian yang menimpa kakak kandung aku sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005 lalu. Di sini aku gak akan menyamarkan nama kami semua. Cuma kota dan tempatnya akan aku samarkan. Percuma kalau kalian cari nama kita di akun maupun gak bakal ketemu. Kecuali kalian baca di koran X 20 Agustus 2005. Perkenalkan, namaku Kalista Ara Sabrina. Dan nama kakakku Kalista Mutia Sabrina. Sebelum saya cerita udah izin dulu sama orang tua saya dan kakak saya. Pasti kalian bingung kan, gimana cara saya izin ke kakak saya? Layaknya keluarga lainnya, keluarga saya termasuk keluarga yang harmonis, kompak, dan saling mencintai satu sama lain. Saya dan kakak saya beda usia cuma 3 tahun. Nama panggilan kakak saya Mutia dan nama panggilan saya Ara. Ya, kalau digabungin jadi Mutiara. Kenapa gitu? Karena orang tua saya pengen kami berdua hidup sukses, berkilau, dan berkebutuhan cukup, dan ikut jejak orang tua saya. Kakak saya itu wanita yang gak neko-neko. Orangnya lemah lembut, rajin, pembersih, dan enggak banyak ngomong. Banyak banget yang bilang wajah kakak saya sekilas mirip sama artis Laudia Cynthia Bella. Saat itu saya kelas 6 SD. Kakak saya SMP kelas 3. Fai, ya, saya dan kakak saya itu kerjanya baku hantam terus, gak pernah akur. Kalau barang gak sama, auto barbar. Siang itu di hari Minggu yang cerah, entah setan mana yang memasuki kakak saya sehingga dia ingin cerita sesuatu ke saya. Ya awalnya dia saya cuekin. Saya tetap main HP walaupun kakak saya lagi ngoceh-ngoceh. Sampai tiba-tiba, "Kamu dengerin kakak gak sih? Ini kakak serius loh. Kamu nanggepinnya malah gitu. Ntar kalau kakak ada apa-apa baru kamu nyesel." Setelah ngomong gitu, kakak saya pergi langsung ke kamar dia. Ada penyesalan kenapa saya nggak dengerin dia pas cerita tadi. Tapi saya bodoh amat. Saya bilang, iyalah, paling bahas masalah cinta. Besoknya dia nggak negur saya. Dia diamin saya, anggap saya nggak ada di rumah. Tapi emang sering sih dia gitu. Tapi kali ini udah hampir 1 minggu dia diamin saya. Dan ternyata dia juga diamin mami dan papi. Besoknya dia dipanggil sama papi. "Kamu kenapa Mutia? Ada masalah, cerita jangan gini. Berarti kamu gak menghargai papi dan mami." "Enggak pi, aku gak kenapa-napa. Cuma lagi bad mood aja," jawab kakakku. "Kamu juga Ara. Kalau sama kakak gak usah melawan, gak usah bantah. Papi perhatiin kamu ini selalu ngebantah kalau kakak yang ngomong." "Apaan sih pi? Kenapa Ara dimarahin juga? Aku gak salah apa-apa juga, jadi ikutan terus." Lalu aku masuk kamar, ngunci diri sampai malam. Lalu Bimina ngetuk-ngetuk pintu sambil bilang, "Tiara, katanya mau nasi goreng kan? Itu udah Bibi masakin." "Nggak nafsu Bi, Bibi makan aja." Lalu Kak Mutia gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak, "Buka nggak Ara? Ara, buka cepetan." "Ngapain sih lo? Perlu apa? Gue lagi gak mood." "Please maafin kakak, kali ini aja kakak mau cerita tolong." Sambil nangis dong dia. Akhirnya dengan magernya saya buka pintu. "Ada apa sih? Perlu apa? Kayak yang penting aja." "Kakak mau cerita, tolong dengerin. Sekalian aja please." Akhirnya dia cerita. "Minggu lalu kakak mimpi ada cowok ganteng banget datengin kakak di tempat les. Dia bilang wajah kakak mirip banget sama mantannya. Terus dia juga cerita kalau dia itu udah 20 tahun yang lalu meninggal."
Dia sakit hati sama pacarnya, makanya ketika lihat kakak, dia niat ingin bunuh kakak. Buat kakak nggak ada yang suka. Menurutmu gimana? Tanya kakakku. Halah kak, mimpi itu adalah bunga tidur. Ya udah, nggak usah diambil pusing. Lagian kan kakak udah ada cowok. Ya udah, anggap aja cuma mimpi. Udah, aku mau tidur. Kakak keluar deh, tidur sana. Jangan lupa berdoa biar nggak digangguin setan. Skip sebulan kemudian. Awalnya nggak ada yang beda dari Kak Mutia, semuanya biasa saja. Cuma sebulan terakhir dia berubah perlahan. Yang pertama curiga malah Bik Mina. Bik Mina cerita, "Dek, bukannya kakak nggak suka daging ya?" Kata Bik Mina. "Iya, nggak bisa dia makan daging, langsung merah badannya. Kenapa sih Bik? Kayak baru kenal kita aja." "Oh nggak apa-apa dek, Bibi lupa." "Oh ya udah Bik." Malam itu saat hujan rintik-rintik manja, dari halaman depan ada suara kresek-kresek dari pohon. Kupikir kucing atau anjing yang lagi pipis, kok makin lama makin kencang. Dengan berlagak pede dan beraninya, kubuka sedikit horden kamar. Kaget banget. Kok tumben, Kak Mutia malam-malam gini di sana? Ngapain pikirku? Mungkin lagi teleponan sama pacarnya. Besoknya Kak Mutia nanyain aku, "Ngapain kamu malam-malam duduk di ayunan? Kesambet baru tahu rasa." "Ente mabuk? Jelas-jelas kakak yang tadi malam kresek-kresek di bawah pohon mangga. Mau ngapain? Mau nyolong?" "Dih ngelak, orang gue liatnya lu kok, sumpah." Kamu dia memasang wajah serius. "Demi apa kak? Gue liatnya lu di bawah pohon malam-malam, sumpah demi apapun," kataku meyakinkan kakak. "Alah, ya udah nggak usah dibahas." Tiba makan malam. "Mutia, Ara, ngapain malam tadi renang malam-malam?" kata mami. Aku dan kakak saling pandang. Pas aku mau jawab, kakak nyenggol kakiku. "Oh nggak apa-apa Mi, pengen aja sekalian ngajarin Ara renang, ya kan Ra?" "Iya Mi, pengen banget renang malam tadi, nggak tahu kenapa." "Ya udah Mi, Mutia udah kenyang, Mutia duluan ya ke kamar, PR banyak banget." "Ara juga Mi, besok ulangan." Kan sebelum ke kamar Kak Mutia, kalau dari dapur kudu ngelewatin ruang keluarga. Pas aku lewat, Kak Mutia bengong saja di depan TV. Aku tegur, "Ngapain katanya mau belajar?" "Ih, bohong kakak ya, aku aduin mami nanti." Tapi Kak Mutia tetap diam, gak ngasih respon. Tiba-tiba, "Ngomong sama siapa?" kata Kak Mutia dari depan pintu kamar. "Lah, itu kakak dari tadi di kamar. Terus sambil noleh dan kosong, gak ada siapapun. Karena gak mau membuat suasana semakin mencekam, akhirnya Kak Mutia kembali ke kamarnya dan aku kembali ke kamarku. Jam sudah menunjukkan pukul 00.38. Saat itu dari kamar Kak Mutia, dia ketawa ngakak. Panjang banget ketawanya, dari jam 00.38 sampai jam 00.58. Gak berhenti-berhenti. Ya aku auto takut dong ya. Ngapain ketawa selama itu? Astaga, mana gak berhenti-berhenti, gak nafas berarti. "Woi kak, berisik, ngapain sih? Gila banget jam segini ketawa ngakak." Kok gak ada jawaban? Diam, hening, cuma ada suara jangkrik. Pas kulirik ke ventilasi, kamar Kak Mutia udah gelap. Artinya dia udah tidur, berarti dong, siapa dong yang ketawa sepanjang itu? Skip 3 bulan kemudian. Sampai tibalah Kak Mutia jatuh sakit. Sakitnya pertama wajar, makin lama makin gak wajar. Kak Mutia gak bisa jalan seluruh badannya, kayak gak ada tulang, gak kuat buat jalan. Akhirnya dirawat di rumah sakit, sembuh, terus sakit lagi yang sama. Dibawa ke rumah sakit lagi, lalu sembuh lagi. Gitu terus sampai 6 kali. Akhirnya papi menyadari sesuatu kayak ada yang gak beres. Papi berinisiatif manggil kiai. Baru saja lihat kakak saya, dia udah gak kuat, keringetan dan nyerah, gak sanggup pokoknya. Gitu terus sampai 19 ustadz dipanggil, semuanya nyerah. Akhirnya kakak saya dibawa ke daerah Jawa. Saya izin sekolah, papi saya sengaja bikin surat izin dari kantornya, biar guru percaya. Gak tanggung-tanggung saya izin 4 bulan. Rumah kiai itu masih kental banget corak Jawanya. Kami berlima berangkat, sampailah di rumah kiai tersebut. Kakak saya udah disiapin satu kamar khusus buat kakak saya. Boleh juga sih kalau kami mau tidur bareng dia. Setelah kakak saya dilihat,
Gak tahulah gimana kerjanya si Kiai. Yang saya tahu, dia kayak baca-baca doa sambil pegang kepala kakak saya. Bicaralah Kiai itu. Anak ini gak beres. Dia hamil anak gendruwo. Bahaya ini. Astagfirullah, kata Kiai tersebut. Saat Kiai bicara begitu, kami semua cuma bisa nangis. Gak tahu harus gimana lagi. Diobatinlah kakak saya. Selama 2 bulan di rumah Kiai tersebut, kakak saya sembuh total. Akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kami menggelar yasinan dan doa bersama guna mengucap syukur kepada Tuhan. Namun 2 bulan kemudian kakak saya sakit lagi. Kali ini dia lebih kesiksa, dimana dia nggak bisa gerakin seluruh badannya. Cuma bisa kedip-kedip mata doang. Perutnya makin besar kayak orang hamil 9 bulan. Akhirnya kami berinisiatif bawa kakakku ke tempat Kiai kemarin. Akhirnya kami terbang ke Jawa lagi, diobatin lagi. Kali ini lebih menderita kakak saya. Saat diobati perutnya mengecil besar sambil diiringi jeritan dan raungan kakak saya. Alhamdulillah kakak saya sembuh. Lalu kita pulang ke rumah. 1 bulan kemudian kakak saya sakit lagi. Sama kayak bulan-bulan lalu, gak bisa gerak apa-apa, cuma bisa kedip mata doang. Di raut wajahnya dia kayak mau ngomong sesuatu, cuma kami bingung harus gimana. Sampai akhirnya Bik Mina pun punya ide. Gini aja Mi, kakak kan gak bisa ngomong, biasanya kedip-kedip mata. Gimana kalau kita beliin huruf-huruf abjad gitu, kayak anak TK itu loh yang ditempel di dinding, kata Bik Mina. Akhirnya belilah mami saya angka-angka ABC sampai set itu. Kak, kalau kakak mau bilang sesuatu, nanti mama bantu. Ayo nak, mau bilang apa? Kalau iya, kedip matanya sekali saja. Kalau bukan, kedip mata 2 kali ya nak, kata mami bicara ke kakak. Akhirnya setelah mami berusaha mengeja huruf-huruf, terbuatlah 1 kalimat. Mi, tolong kumpulin semua keluarga, temen sekolah, temen les, aku udah gak tahan. Pecah tangis kami semua di sana. Akhirnya besok semuanya udah kumpul. Mami kembali mengeja huruf-huruf lagi, lalu terbuatlah kalimat. Semuanya terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang kalian ke aku. Aku pamit sekarang. Tolong ingat aku selalu sampai kapanpun. Ara, tolong jagain mami dan papi. Aku sayang kalian semua. Semuanya nangis, benar-benar nangis. Pas jam 12 siang kakak pergi untuk selama-lamanya. Kakak pergi dengan senyum. Wajahnya bersih banget. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Aku pun begitu, gak berhenti nangis-nangis kejer. Mami nangis pingsan, nangis lagi pingsan lagi. Singkat cerita udah dikubur masuk ke 3 hari. Setelah kakak meninggal, kita mau adain yasinan bareng anak-anak yatim piatu di pesantren. Semua makanan, catering udah siap di sana. Saat kami mau pergi, ada kejadian aneh saat mau pergi menuju tempat yasinan. Saat mau pergi menuju tempat yasinan tersebut, mobil papi gak nyala. Oke, pakai mobil mami gak nyala juga. Sampai semua mobil dan motor dinyalain gak bisa. Akhirnya papi telepon bengkel langganannya. Datanglah si mas-masnya. Pas dicek gak ada masalah, semua mobil dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kenapa gak bisa dinyalain? Sampai ustadz pun datang. Pak, maaf, udah ditungguin di sana. Aduh pak, maaf telat. Ini gak tahu kenapa semua mobil dan motor gak nyala, padahal udah dicek semuanya sehat-sehat saja. Tiba-tiba ustadz tersebut diam, lalu bilang, almarhum Mutia gak mau kita yasinan di tempat lain. Dia mau kita yasinan di rumah ini, rumah dia. Akhirnya yasinan di pesantren tersebut di-cancel. Yasinan jadi di rumah kami. Beralih ke sudut pandang Bik Mina, mami, pemilik warung dan kiai. Sudut pandang Bik Mina. Hari itu Bik Mina melakukan tugasnya seperti biasa. Saat dia selesai masak, tiba-tiba Kak Mutia datang. Bi, masak apa hari ini? Masak balado ayam kak. Udang goreng sama tumis kangkung. Mau makan kak? Tanya Bik Mina. Gak ada rendang Bi. Aku pengen banget makan daging Bi, kata kakakku. Lah bukannya kakak gak bisa makan daging ya kak? Tumben minta masakin rendang. Please Bi, masakin dong, rayu Kak Mutia. Akhirnya Bik Mina masak rendang 1 kilo daging. Kebetulan stok santan di kulkas habis. Oh ya,
Buat yang nggak tahu, kalau masak rendang tersebut belum dikasih santan, berarti belum masak dagingnya, masih setengah matang. Pergilah Bik Mina ke warung. Saat kembali, betapa kagetnya dia lihat Kak Mutia menjilati wajan daging rendang tersebut. Padahal dagingnya baru setengah matang. Cara makannya juga aneh, langsung dari kualinya pakai tangan. Saat itu Bik Mina langsung bilang, "Ya Tuhan Kak, kan belum masak, kan masih keras," kata Bik Mina. "Gak tahan, aku sudah lapar," jawab Kak Mutia dengan suara berat. Saat Mami lihat Kak Mutia renang malam-malam, itu sebetulnya Bik Mina juga lihat, karena kamar Bik Mina nggak jauh dari kolam. Namun yang dilihat Bik Mina beda. Saat Mami lihat yang renang itu aku, ternyata bukan. Bik Mina saat itu melihat Kak Mutia lagi berenang dengan sosok lelaki besar dan sangat tinggi. Di sana Bik Mina hanya bisa berdoa sambil ketakutan. Esoknya saat dia lagi beres-beres, lalu Kak Mutia nyamperin Bik Mina. "Gua tahu, lu pasti lihat kita kan malam tadi. Awas kalau lu sampai ceritain ke orang, lu gua bunuh. Dasar manusia bodoh," ancam kakakku. Bik Mina takut sekali pada saat itu, karena dia yakin pasti ada yang gak beres sama kakak saya. Karena kakak saya gak pernah ngomong kasar ke siapapun. Beralih ke sudut pandang pemilik warung. Saya lupa cerita kalau setiap malam Jumat kakak saya selalu keluar rumah dengan berbagai alasan agar bisa lolos dari papi. Untungnya saya pernah ngikutin kakak ke warung itu. Jadi seenggaknya saya akan dapat informasi sesuatu. "Permisi Bu." "Iya Mbak, pesan apa?" kata Bu Lastri. "Enggak Bu, saya cuma mau nanya. Orang ini," sambil liatin foto kakak saya, "sering kesini kan Bu?" Seketika Bu Lastri langsung diam dan bicara. "Maaf, saya banyak kerjaan, permisi." "Bu, tolong dong. Tolong kami Bu, aku adik dia. Niatku kesini pengen pecahin teka-teki yang menimpa kakakku." Akhirnya saya ceritain semua ke ibu itu. Lalu dia bilang, awalnya dia datang pesan 2 porsi sate. Namun dia bilang satenya setengah matang saja. Ya udah diturutin. Dia makan di sini. Dan dia selalu pesan kopi hitam tanpa gula 2 gelas. Karena gak curiga, ya udah selesai dibuat. Dia makan satenya sambil ketawa-ketawa entah sama siapa. Selesai dia makan, saat pegawaiku mau ngambil bekas piring dia, pegawaiku kaget. Kok satenya yang 1 porsi gak dimakan? Dan anehnya daging sate tersebut belatungan. Padahal saya gak pernah beli daging yang gak seger. Kejadian ini terulang hampir 6 kali. Saat itu saya gak tahan. Saya panggil tetangga saya yang indigo. Saat lihat dia makan, tetangga saya kaget. Dia bilang, "Kakak kamu makan sama genderuwo." Saking ketinggi genderuwo itu, yang kelihatan cuma kakinya doang. Dan dia juga lihat perut kakak kamu besar. Ya mereka ketawa ketiwi layaknya suami istri gitu. Terakhir itu pas bayar dilebihin banyak. Harusnya total 60.000, dia bayar 500.000. Uangnya nggak saya tolak, takut dia tersinggung. Tapi uangnya saya kasih ke anak jalanan. Setelah itu saya nggak lihat dia lagi kesini, tutur Bu Lastri. Saya nangis lagi dengar cerita Bu Lastri. Akhirnya saya pamit pulang. Beralih ke sudut pandang Mami. Namanya seorang ibu, perasaan dan firasat nggak mungkin bisa bohong. Malam itu Mami ke kamar lagi sama Papi. Tiba-tiba di kamar sebelah, ruang kosong, kedengaran bunyi kayak orang lagi buka tutup lemari baju. Karena jam udah nunjukin pukul 2, gak mungkin Bik Mina masih gosok. Akhirnya Mami cek. Pas dilihat ternyata kakak saya. Ditanya Mami mau ngapain malam-malam gini, dan jawaban kakak saya, "Bukan urusan lu." Langsunglah Mami tampar kakak saya. Kurang ajar banget bicara gitu, kata Mami. Besok paginya Mami masih marah-marahin kakak. Kakak bingung. "Apaan sih Mi? Kenapa marah-marah? Mutia salah apa?" tanya kakak. "Kamu itu masih muda ya, gak usah pura-pura amnesia. Mami nyekolahin kamu itu supaya pinter, bukan buat ngelawan gini." Gak ngerti, Mutia sama Mami ngomong apaan sih? "Kamu kan malam tadi bentak ke Mami. Mami tampar kamu, gak ingat?" "Alah, yang tadi malam di kamar gosok itu kamu kan? Nyari apa jam 2 malam berisik gangguin Mami tidur?" "Demi Tuhan Mi, aku gak keluar kamar malam tadi. Ngapain juga? Kalaupun aku mau pipis kan di kamar aku ada toilet. Jadi gak keluar-keluar." Mami terdiam 1000 bahasa. Gak ngerti apa yang dialami. Tapi Mami yakin pasti ada sesuatu yang gak masuk akal.
Mulai dari ada buntang ayam di kolam renang, suara ketawa-ketawa, suara orang mandi tapi nggak ada yang mandi. Masak belum ada 1 jam udah basi, bayangan orang lewat padahal nggak ada orang. Sekarang, kami semua udah pindah ke Thailand, termasuk Bik Mina juga masih setia sama kami. Oh ya lupa, kalian pasti bingung gimana cara saya minta izin ke kakak saya. Oke, jadi Jumat kemarin saya rindu serindu-rindunya sama kakak saya. Saya curhat di depan foto dia. Saya nangis. Saya cerita semua keluh kesah saya ke dia. Saya pengen cerita ini ke sosmed karena sering lihat orang-orang cerita gini juga. Saya takut kakak nggak izinin saya. Sambil nangis saya bilang, kalau kakak izinin Ara buat cerita ke semua orang, tolong kasih pertanda Ara. Geser satu barang apapun. Ara tahu kakak pasti ada di sini. Sambil nangis bilang gitu. Setelah itu saya taruh HP di atas kasur. Saya ke WC buat buang ingus. Dan kalian tahu, HP saya pindah ke atas meja. Itu artinya kakak saya ngizinin saya buat cerita. Pasti kalian nanya, apa saya nggak takut? Ya enggak lah, malah saya seneng, itu artinya kakak saya masih di dekat saya. Saya juga pernah mimpi ketemu kakak saya, kayak di sebuah taman gitu. Kakak saya pakai dress putih, wajahnya bersih, senyumnya lebar. Dia bilang dia rindu kami semua di sini. Sampai tiba-tiba di awan kayak ada sebuah pintu kebuka. Lalu kakak saya bilang, sekarang kakak udah seneng di sini. Kamu jagain papi mami ya, kakak sayang kalian semua. Teruntuk kakakku, Kalista Mutia Sabrina Effendi bin Hoiril Effendi. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayangmu. Sekarang kamu tidak lagi merasakan sakit luar biasa. Sekarang kamu sudah bahagia di surganya. Belum puas rasanya aku bermain denganmu. Belum puas rasanya aku memanggilmu kakak. Tepat tanggal 20 Agustus 2005 jam 12, kakak mengembuskan nafas terakhir. Tidak kuasa air mataku tumpah membasahi pipi yang sering kau cubit ini. Aku selalu mencintaimu. Sekian cerita dari saya. Percaya enggaknya itu hak kalian semua. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.